sekarang. ini ah. Coba kamu jelasin sekarang gimana? Oke. Orang-orang yang menyembah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, itu maksudnya itu orang yang menyembah seolah mengikuti syahwatnya. Hawa nafsunya disembah. Iya, gimana dia menyembah? Dia sholat gini kepada hawa nafsunya. Bukan begitu, itu nggak begitu nyambung. ya, hawa nafsu. Makanya gini. Ya hawa nafsu gitu. Begitu atau gimana? Enggak begitu. Nah itu terus gimana? Tidak nyambung. Terus gimana? Jadi hawa nafsu itu banyak, syahwat di dunia ini kan banyak. Misalkan ya, kita lebih meninggikan keinginan bermaksiat ketimbang kita. Baik. Berarti orang yang menyembah hawa nafsu, menuhankan hawa nafsu adalah orang yang mengikuti takluk, tunduk, dikendalikan hawa nafsunya. Ya, hawa nafsu itu kan buat setan kan, yang mengajak kita kepada keburukan. Jadi nafsu itu banyak. Bos. Berarti orang yang menyembah hawa nafsunya. Bos, ini kalau ngomong bareng-bareng siapa yang mau didengar? Kan itu Al-Quran. Kalau kita ngomong bareng-bareng yang mau didengar siapa? Makanya itu kan kamu tanya Al-Quran. Jadi saya dulu yang jawab. Silakan. Jadi syahwat itu kan banyak. Ada syahwat yang membawa kita kepada keburukan, ada juga syahwat yang membawa kita kepada kebaikan. Misalkan, saya nggak mau menafsirkan secara bahasa Al-Quran karena saya bukan ahli tafsir ya. Misalkan abang nih, abang menurut keyakinan abang misalkan, abang diajak untuk kamu jangan lari kemana-mana dulu. Saya mau tanya, orang yang mempertuhan atau menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan tuh gimana? Makanya dengerin dulu, saya jelasin dulu. Jadi syahwat itu, kalau kamu mengikuti syahwat, misalnya kamu mencuri macam kamu terus mencuri, nah itu bagian syahwat. Jadi yang itu berarti mempertuhan hawa nafsu. Hawa nafsunya. Jadi ada juga nafsu yang baik, itu nafsu mu'atminah. Misalkan kalau saya sebagai muslim bang ya, misalkan kita sering berbuat baik. Oke. Ya. Jangan setengah Asrun, jangan gini. Nah, gitu Asrun. Kamu tadi bilang kamu tidak mempertuhan anaknya Aminah. Betul? Iya. Jadi kamu tidak mempertuhan Muhammad. Saya mau bertanya, boleh. Tenang dulu Asrun, tenang. Tenang. Asrun, bisakah? Coba kameramu bisa nggak kamu taruh dulu HP-mu? Biar nggak begini. Coba bisa nggak kamu taruh HP-mu biar jangan goyang-goyang? Bisa? Taruh dulu, tenang. Tenangkan dirimu, tarik napas. Hembuskan napas. Udah tenang? Bisakah saya bertanya, Bang? Sudah tenang? Sudah, Bang, sudah. Oke. Kamu tadi berkata kepada saya, kamu tidak mempertuhan anaknya Aminah, betul? Iya. Oke. Saya mau tanya dulu sama kamu ini. Ada nggak orang yang mempertuhan hawa nafsunya menurut Al-Quran? Tidak, Bang, tidak. Tidak ada. Pantas mereka nggak sadar mempertuhan anaknya Aminah. Baik, saya balikan kamera saya. Ini ayat Al-Quran. Makasih Bang Jembret, makasih Bang. Ini ayat Al-Quran Bang. Ya. Ini surat Al-Jadziyah nomor 23. Ini terjemahannya. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Menurut kamu ini ayat Quran ini ngada-ngada nggak? Tidak Bang, tidak. Tidak. Berarti ada nggak orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Tidak, tidak. Tidak ada. Berarti ini omong kosong. Pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Itu Al-Quran itu maunya abang itu harus mempelajari itu dari awal ayat. Maunya abang itu mempelajari itu dari awal. Oke, saya bersihkan dulu kamu ya. Haci. Nah, itu. Kenapa orang Islam tidak pernah tahu kalau dia mempertuhan Muhammad? Sorry, saya sampai kegelapan.
Kenapa orang Islam tidak tahu dan tidak sadar karena mereka kalau mereka mempertuhan Muhammad? Karena mereka nggak tahu makna menjadikan sesuatu sebagai Tuhan. Mereka nggak tahu itu. Menurut otak mereka, menjadikan sesuatu sebagai Tuhan maksudnya menjadikan sesuatu sebagai pencipta langit dan bumi. Makanya obrolannya nggak pernah nyambung. Gitu loh. Ya? Aduh. Coba kalau kalian itu baca Al-Quran, baca artinya. Jangan artinya itu kalian cuekin. Akhirnya kalian tidak pernah tahu isi Al-Quran itu. Baca terjemahannya. Gimana sih? Fridolin Gultom. Dari tadi Fridolin Gultom ini ngantri terus nih. Coba. Muslim atau penyembah Muhammad. Jangan-jangan ya. Fridolin Gultom silakan nyalakan kamera. Fridolin Gultom silakan nyalakan kamera. Gue nyambung. Silakan nyalakan kamera. Baik. Tidak nyambung, saya turunkan. Belum nyala. Nah, gitu kan Kak. Ya, Andang Jaya, saya konfirmasi dulu, Anda ini penuhan Yesus atau penuhan Muhammad? Bukan kedua-duanya bukan. Nah, kan. Di KTP tertulis apa? Islam. Berarti penuhan Muhammad. Tidak ada klaim seperti itu, Abang. Bang, Kok bisa? menuhankan itu apa menurut Al-Quran? Menuhankan itu menyembah. Menuhankan itu menyembah. Ada nggak orang yang menuhankan hawa nafsu menurut Al-Quran? Menurut Al-Quran, seperti yang saya tonton barusan, ya ada. Ada. Berarti dia menyembah hawa nafsunya? Ya ada, tapi termasuk bukan kategori Sebentar, Islam. gimana? Ya. Ada orang yang mempertuhan hawa nafsunya. Ada, sesuai. Oke, saya berarti menurut definisi Anda, orang yang mempertuhan adalah orang yang menyembah, betul? orang yang mempertuhan. Kan gimana? Anda tadi yang bikin definisi loh. Ya. Barusan tadi Anda mendefinisikan orang yang mempertuhan adalah orang yang menyembah. Ya. Mau diralat atau enggak? Ya, tetapi itu yang menyembah bukan kategori Islam yang baik itu. Saya nggak tanya itu dulu. Kita bicara dulu definisi. Ya. Kita bicara definisi dulu. Ya. Berarti orang yang mempertuhan adalah orang yang menyembah, betul? Ya, betul. Oke, ada orang yang mempertuhan hawa nafsunya? Ada. Oke, berarti mereka menyembah hawa nafsunya? Sebagian ada. Tidak semua Islam itu baik-baik semua memang. Saya nggak ngomong orang Islam. Saya jangan nanya dulu, ini siapa? Jangan nanya dulu, kita bicara definisi dulu. Belum saya temui. Anda saya bilang kan, nggak ada orang Islam yang waras. Berat. Bang, gini. Sebelum kita menyimpulkan sesuatu, kita harus mendefinisikan dulu. Gini contoh. Ini ada barang nih, ada dua barang. Dengar dulu, tenang. Ada dua barang nih. Ini ada barang nih, ini ada barang begini. Ini ada barang begini, ya. Terus kita mau simpulkan, yang manakah yang gelas? Kita harus simpulkan dulu. Apakah gelas itu? Gelas adalah bla bla. Baru kita simpulkan. Di antara dua barang ini mana yang gelas? Nah, saya mau simpulkan dulu. Kamu kan tadi mengatakan kamu tidak mempertuhan Muhammad kan? Ya, betul. Nah, makanya kita ngomong dulu, mempertuhan itu apa? Apa mempertuhan itu? Mempertuhan itu adalah ada yang mengikuti, ada yang menyembah.
Contohnya, saya mempertuhankan Allah, saya menyembah Allah, begitu. Oke, ada nggak orang yang mempertuhan hawa nafsu? Mempertuhankan tidak harus. Dengar, ada nggak orang yang mempertuhan hawa nafsu? Ada. Ada, berarti dia menyembah hawa nafsunya. Mempertuhankan tidak Nah, sekarang nggak menyembah gimana sih? Tadi katanya mempertuhan menyembah. Mempertuhankan itu maknanya luas, Bang Ede. Iya, makanya apa makna mempertuhan? Mempertuhankan ada yang sekedar mengikuti, ada yang absolut menyembah gitu. Oke, berarti kesimpulan dari mempertuhan itu apa? Perbuatan mempertuhan adalah apa? Menyembah dan mengikuti. Menyembah dan mengikuti. Berarti orang yang mempertuhan hawa nafsu, menyembah dan mengikuti hawa nafsu. Iya, memang ada. Oke, memang. gimana caranya menyembah hawa nafsu? Ya, menyembah hawa nafsu itu ada mencintai dunia dengan sebanyak-banyak dunia itu. Berarti mencintai hawa nafsunya. Iya, mencintai hawa nafsu. Oke, baik. Kita tulis nih kesimpulan kamu. Nanti kita tarik kesimpulan apakah orang Islam mempertuhan dan menyembah Muhammad. Baik. Saya tanya, apakah kamu mencintai Muhammad? Mencintai 100%. Oke. Apakah kamu mengutamakan Muhammad lebih daripada dirimu sendiri, lebih daripada nyawamu, lebih dari ibumu, lebih dari hartamu? Lebih dari mulai kamu bingung kamu. Ya. Oke. Apakah kamu mengikuti dia? Mengikuti tetapi tidak menyembah. Jangan ngeklaim kamu. Menyembah lagi, balik lagi. Menyembah itu apa? Apa menyembah itu? Saya mengikuti, ya. Terus bagaimana terus? Memang ngomong sama orang Islam nih siapin bodrek banyak-banyak. Kamu Andang, dengerin Andang. Ya. Menyembah itu perbuatan apa? Menyembah itu perbuatan orang yang menuhankan, menyembah Allah misalkan. Saya mempertuhankan Allah, saya menyembah Allah. Makin mumet. Coba, Gini aja dah. Ada nggak orang yang menyembah setan? Ada. Gimana caranya nyembah setan? Menyembah setan itu ya termasuk yang disebutkan dalam ayat itu, mengikuti hawa Gimana nafsu. caranya orang dikategorikan menyembah setan tuh gimana? Orang yang melakukan perbuatan zina itu kan sudah diperintahkan ada setan itu. Berarti orang yang menuruti perintah-perintah setan. Ya, termasuk Oke. mengikuti hawa nafsu sudah. Oke. Berarti kalau ada orang mengikuti setan, tahluk, tunduk, patuh kepada setan, berarti Sudah termasuk disebut merupakan penuhan hawa setan, nafsu, penyembah ya. setan. Di sini letak kesalahan Anda, Bang Edis. Di sini letak kesalahan. Tidak harus menyembah. Saya itu cuman mau ngomong begini, kalian orang Islam itu, kalian itu mempertuhan anaknya Aminah namanya Muhammad. Bukan berarti saya katakan kalian percaya Muhammad itu pencipta langit dan bumi, bukan. Boro-boro Muhammad pencipta langit dan bumi, nyiptain laler aja dia nggak bisa. Dengar. Tenang. Orang yang mempertuhan hawa nafsunya bukan berarti orang tersebut menganggap hawa nafsunya pencipta langit dan bumi. Setuju? Setuju nggak? Ya, Orang yang terus. mempertuhan setan bukan berarti menganggap setan pencipta langit dan bumi, betul? Betul. Ya. Berarti kesimpulannya orang yang mempertuhan adalah suatu perbuatan menaklukkan diri terhadap sesuatu itu, menyerahkan dirinya dalam keadaan patuh dan tunduk sehingga dia mengikuti apapun yang diinginkan oleh sesuatu tersebut. Setuju? Setuju. Setuju. Saya tanya, terhadap Muhammad, seorang muslim berbuat yang demikian itu enggak? Sesuai yang diperintahkan Nabi Muhammad mengikuti. Iya, makanya kamu sebenarnya mempertuhan anaknya Aminah.
Kamu itu membuat diri kamu tahluk, tunduk, dikuasai anaknya Aminah yang ada di kuburan. Tiap hari saya mau menyadarkan kalian, wahai umat Islam, sadarlah kalian bahwa kalian itu mempertuhan Muhammad. Tapi kan atas perintah Allah. Atas Iya, Allah menyuruh kalian mempertuhan Muhammad. Sama seperti kami orang Kristen, Bapa di sorga memerintahkan kami mempertuhan Yesus, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Itu keinginan Bapa di sorga itu. Supaya setiap orang yang menaklukkan diri, tahluk, tunduk, patuh kepada Yesus, di detik yang sama sesungguhnya dia telah takluk tunduk kepada Bapa di surga yang mengutus Yesus. Dengan cara demikianlah orang diselamatkan. Paham? Makanya di dalam Kristen itu ketika Anda menaklukkan diri kepada Roh Kudus, menaklukkan diri Anda kepada Yesus, sesungguhnya Anda sedang menaklukkan diri kepada Bapa di surga. Sama seperti kamu, ketika kamu menaklukkan diri kepada Muhammad, sesungguhnya kamu sedang menaklukkan diri kepada Allah. Makanya akhirnya kalian pergi ke Arab, lempar-lemparan batu. Karena kamu menuruti Muhammad itu. Ada batu nih, cium batu, itu. Ketika kamu mempertuhan Muhammad, kamu pergi ke Arab nyiumin batu. Makanya saya bilang 2025 ganti Tuhanmu. Jangan Muhammad lagi. Cuma klaimnya saja kamu, Dis. Itu, Edis. Klaimnya Anda saja. Tidak memaksakan kamu. Kamu jangan memaksakan. Kamu hanya bisa... Saya tidak memaksakan kamu yang nggak percaya sama penjelasan Al-Quran dan Muhammad. Kamu pikir mempertuhan itu adalah menganggap dia pencipta langit dan bumi. Padahal bukan itu yang dimaksud mempertuhan di dalam Quran. Saya mengikuti Nabi saya apa? Coba, salahnya saya mengikuti Nabi saya apa? Gitu. Kalau kamu mengikuti Muhammad, akhirnya kamu pergi ke Arab nyiumin batu di Arab Saudi. Kan senang saya, senang. Bukan masalah kamu senang atau tidak. Masalahnya, kalau kamu mempertuhan Muhammad, kamu jadi nyium-nyiumin batu. Kan nggak masalah. Kamu kan cium istrinya atas dasar senang, bukan menuhankan istrinya kan? Benar kan? Gak nyambung lagi nih orang ini. Ya kan? Apakah kamu menuhankan istrinya, Bang Ede? Dengar. Apakah kamu menuhankan istrinya? Dengar ya. Kalau kamu saja ini. Kamu cium istri enggak? Memang ngomong orang Islam, siapin paramek yang banyak, teman-teman. Kamu jangan ngeklaim kamu. Andang. Siapa yang lebih kamu cintai dari dengar, Andang? Siapa yang lebih kamu cintai, Muhammad atau istrimu? Anak dicium. Anakku sayang. Apakah itu menuhankan? Siapa yang bilang mencium itu menuhankan? Kamu klaim saja kamu barusan. Akibat kamu dari menuhankan Muhammad, jadinya kamu jadi tukang cium-cium batu, itu yang saya bilang. Kan senang, ngapain kamu mengganggu kesenangan saya? Bukan ngapain mengganggu kesenanganmu. Saya cuman bilang, kalau kamu mempertuhan Muhammad, akhirnya kamu jadi tukang cium batu di Arab. Enggak masalah Bang Edis, karena dia pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, makanya saya mengikuti. Mengikuti langkahnya begitu. Oke, baik. Jadi kamu sudah mengakui mempertuhan Muhammad ya? Bagaimana? Pura-pura Buddha. Jadi kamu sudah mengakui bahwa kamu mempertuhan Muhammad? Coba jawab saya dulu. Kamu cium istrinya apa enggak? Cium istrinya? Istrinya siapa? Iya. Kamu cium istrinya? Saya akan cium batu. Terima kasih Tobias. Iya, Dengar, kan? Andang. Pelan-pelan Andang. Tadi ini kan kamu saya tanya di awal. Apakah kamu mempertuhan Muhammad? Coba. Diurut, ayo.
Kamu kan saya tanya di awal, apakah kamu mempertuhan Muhammad? Kamu jawab tidak, betul? Oke, sekarang kamu sudah Betul. akui mempertuhan Muhammad? Tidak, karena tidak. Maksudnya saya mempertuhankan Muhammad, tidak Nabi Muhammad tidak. Karena saya tidak menyembah Muhammad. Oke, Saya tidak menyembah betul Nabi nggak kamu Muhammad. panggil-panggil Muhammad? Lah itu sudah salahnya. Apa salahnya saya panggil Nabi? Iya, berarti kamu nyembah Muhammad. Jangan Ya ngeklaim, Rasulullah. jangan ngeklaim. Ya Rasulullah. Benar gak kamu gitu-gitu sama Muhammad? Sama dengan kamu, wahai istriku sayang, wahai istriku, kamu menuhankan istrimu. Bukan. Kalau loh. istri saya masih hidup, saya panggil istri saya bisa jawab. Sama. Sekarang Muhammad kau Andainya panggil-panggil Nabi gimana? hidup. Sama Pak Gedis. Nabiku kalau masih hidup saya panggil datang ke sini. Oke, apakah langsung. Muhammad masih hidup? Meninggal sudah. Meninggal. Kalau manggil-manggil orang yang meninggal, Ya, karena manusiawi, benar. kalau orang Cuma manggil-manggil dia orang meninggal, sebentar, tenang. Kalau orang manggil-manggil Ya. orang meninggal, itu namanya apa? Meninggal namanya dunia. orang memanggil. Karena Dengar. orang meninggal ruhnya masih hidup Bang Gedis. Apa? Orang meninggal ruhnya masih hidup. Oke, Ruh itu berarti ada. semua orang meninggal rohnya masih hidup. Iya. Berarti boleh manggil-manggil orang meninggal dalam agama Boleh, Islam? iya. Bang Edis mati, nanti ruhnya Sebentar. hidup. Di dalam agama Iya. Islam, boleh nggak berseru-seru kepada orang yang sudah meninggal? Boleh, nggak apa-apa. Nggak musyrik? Hanya musyrik itu menyekutukan Tuhan. Menyekutukan Enggak, cuma manggil. Kamu banyak. Kalau orang yang manggil, tunggu dulu, jangan klik. Kenapa kamu berseru-seru kepada mayat dalam kubur? Tunggu, kalau orang yang semua manggil-manggil kamu dianggap menyekutukan, kamu hanya memanggil Tuhanmu saja, jangan panggil yang lain, gitu. Loh, siapa bilang memanggil? Kini kamu memanggil orang mati. Katanya saya memanggil-manggil, nggak musyrik gitu kan. Kalau dia Memanggil-manggil orang mati, bukan memanggil-manggil. Loh, katanya nggak musyrik, katanya begitu barusan. Memanggil Bukan. orang mati maksud saya. Ya, memanggil orang mati karena Oke. dia mati hidup. Apakah kamu memanggil-manggil orang mati? Ya. Oke, pernah. siapa Tidak namanya? Siapa namanya? Apa? Siapa namanya? Apanya? Nah, mulai pura-pura pikun Nama kan? apanya maksudnya? Nama Pelan-pelan, pelan-pelan. Apakah kamu memanggil-manggil Muhammad? Iya. Apakah Muhammad sudah mati? Iya. Berarti kamu memanggil-manggil orang mati, betul? Betul. Salahnya Nah, di mana? berarti Islam adalah orang yang berseru-seru kepada orang mati, betul? Karena ada sisa cinta saya. mulai. Angel, wes, angel tenan tuturan. Ayo. Salahnya di mana? Angel Bang tenan Edi? tuturanmu. Jangan dong. Coba Salahnya pelan-pelan, di mana, pelan-pelan, Bang Edi? pelan-pelan. Ya, Saya ulangi salahnya lagi. di mana? Teman-teman tolong nanti direkam dan dijadikan VT kalian ya. Pelan. Apakah kamu memanggil-manggil Muhammad? Iya. Apakah Muhammad sudah mati? Iya. Berarti Islam adalah orang yang memanggil-manggil orang mati. Salahnya itu di mana? Nyampe di sini. Enggak, saya enggak memanggil orang mati. Iya. Meninggal dunia. Sudah saya bilang teman-teman, agama yang berseru-seru kepada mayat, agama Islam. Makanya sadar, jangan kalian mempertuhan mayatnya Muhammad. Sungguh nekat yang nyata. Pertuhankan itu yang ada salah. Saya sudah ngomong, dengar ya, saya sudah pernah debat dengan pendebat muslim namanya Ar-Rashid.
Dia sudah mengakui bahwa orang Islam itu memang mempertuhan mayat. Nih ya, saya tunjukkan sama kamu. Bagaimana pengakuan seorang muslim yang berdebat dengan saya. Dan dia mengakui bahwa orang Islam itu mempertuhan mayat. Coba kamu dengarkan ya. Dengarkan ini. Apakah orang Islam mempertuhan mayat? Saya cari dulu akunnya sebentar nih ya. Nih, perhatikan. Lucu lu Bang Idis. Solong jawab. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami Agama apa? Islam. Sudah jelas. Jadi akui. Nunjuk. Coba sekarang buat pengakuan. Pengakuan yuk. Sekarang buat pengakuan. Aku bersaksi. Tunggu. Kamu Sebentar. nunjukin Nanti video habis itu lanjut. Aku bersaksi. Aku Apanya bersaksi. maksudnya? Aku bersaksi. Jangan mengikuti kamu. Apa itu kamu dulu? Yang akan disaksikan apa? Bahwa umat Islam bahwa umat Islam berseru-seru kepada mayat. Coba. Aku bersaksi. Anda bukan hidup itu. Enggak. Tadi iya, sekarang enggak. Aku Itu bersaksi. Kan urusan orang video dalam video Aku itu kan bersaksi. urusan orang lain ditujukan kepada Coba aku saya, bersaksi. gitu. Aku bersaksi Bahwa umat Islam. bahwa saya Umat Islam. enggak, kenapa saya Oh menyaksikan yaudah umat saya, Islam oke. selama- Aku bersaksi. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Gini tangannya begini. Aku bersaksi. Jangan dulu. Nah. Ya udah, aku bersaksi. Jangan disaksikan. Oh gini, begini tangannya begini. Jangan Oke, saksikan oke tangannya begini yuk. sesuai. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Ya, saya tidak akan bersaksi selama tidak ada kejelasan. Oke, sekarang saya tanya lagi biar jelas, biar jelas. Apakah kamu berseru-seru kepada Muhammad? Iya, betul. Apakah Muhammad ada di kuburan? Ada. Oke, berarti kamu berseru-seru kepada orang di kuburan. Nah, letaknya di mana itu? Kok diulang-ulang itu? Ini mana ya, Letak mau salahnya- ulang-ulang. Saya punya temen orang Madura juga, namanya Gus Wapi. Tolong kau panggilin dulu dia Gus Wapi. Gus Wapi, bantuin dulu saudaramu ini Gus Wapi, Wapi. Aduh, Naik ke rumah Anda ini. Bang, Andang, coba dengerin Andang, dengerin Andang. Ya. Kamu kan Bukan sudah saya mengakui cintai bahwa itu. kamu berseru-seru kepada mayat dalam kubur, betul? Berseru-seru kepada mayat dalam kubur, betul. Betul. Oke, sekarang yuk. Aku bersaksi. Coba saya tanpa jangan bersaksi dulu. Karena takut Anda iya nanti. Aduh. Jangan dulu. Termasuk Gimana Anda? Gimana? Kamu kan sudah mengakui bahwasanya kamu berseru-seru kepada Muhammad dan Muhammad sudah meninggal. Makanya kamu berseru-seru kepada orang yang sudah meninggal. Kenapa kamu sekarang tidak mau bersaksi? Gimana? Salahnya kalau Kita saya nggak ngomong disuruh- salah atau benar. Kita mengatakan bahwa keadaan orang Islam adalah orang yang berseru-seru kepada orang mati, betul? Aduh, diulang-ulang. Salahnya di mana dong? Kan nggak usah masalah kamu. Oke lah, baiklah Andang. Saya undang dulu muslim yang lain ya Bang ya. Coba lihat di kuburan itu. Oke lah, saya undang dulu yang muslim lah. Ini sakit kepala saya. Aduh, Ya, apa kabar Edis? kabar baik. Gimana kabar Nambur Purba? Alhamdulillah, sehat-sehat aja. Oke. Nambur Purba. Edis, Dari tadi ini, saya ini cari muslim yang waras, itu susah. Jadi kami tadi sedang Bunda ada membahas di Quran Surat Al-Jadsiyah nomor 23.
di mana di situ berbicara mengenai orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Nah, berangkat dari ayat itu, apakah ada orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Ada. Ada. Berarti Tuhan mereka siapa kalau begitu? Hawa nafsu dia. Hawa nafsu dia. Agak sedikit waras, sedikit. Tapi baru sedikit nih teman-teman ya. Masih kita tes lagi. Oke. Kenapa Al-Quran mengatakan bahwa Tuhan mereka itu hawa nafsunya, bukan Allah? Karena apa? Pertanyaan kau itu udah lain. Tadi kamu menanyakan tentang hawa nafsu. Tadi kamu menanyakan tentang hawa nafsu. Tiba-tiba pula kamu tentang kitab Al-Quran. Begini, Dedisa, kamu di dalam Al-Quran itu adalah sebentar, Namburu Purba, biar kita nggak kemana-mana. Gini, kita kan sudah sampai pada kesimpulan Tuhannya mereka itu bukan Allah, tetapi hawa nafsunya, betul? Ya, betul. Oke. Kenapa Al-Quran membahasakan yang demikian itu? Apakah karena mereka menganggap hawa nafsu itu pencipta langit dan bumi atau gimana? Oh, tidak. Tidak. Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad bahwa ada segelintir manusia, tak kira dia itu muslim, tak kira dia itu yang namanya manusia, dia akan mengikuti hawa nafsunya. Mengikuti. Baik. Jadi oke, tenang Namburu. Begini, berarti mereka disebut mempertuhan hawa nafsunya karena mereka mengikuti hawa nafsunya, tahluk kepada hawa nafsunya, dikuasai oleh hawa nafsunya, betul? Perbuatan yang demikian itulah yang membuat Al-Quran membahasakan bahwa mereka telah menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhan, betul? Bukan. Maksudnya Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada manusia yang dia tidak mau, macam ini lah kan Bunda ya. Bunda bisa menyebutkan nama Allah, tapi Bunda sendiri tak kenal Allah itu. Walaupun Bunda mempercayai ada Allah yang menciptakan langit dan bumi, tapi kosong sebenarnya. Sehingga dia mengikuti hawa nafsunya, dia nggak takut. Maksudnya, iya. Dia nggak takut dengan Allah. Makanya jangan balik-balik Jadi, lagi, Namburu Purba, jangan balik-balik lagi. Artinya, bukan balik-balik lagi. Artinya mereka tahluk, patuh, tunduk, mengikuti hawa nafsunya itu, betul? Ya, betul. Jadi si hawa nafsu inilah yang mereka ikuti, si hawa nafsu inilah yang mereka tunduk kepadanya, takluk kepadanya, dikuasai olehnya, betul? Ya. Makanya disebut bahwa hawa nafsu itu Tuhannya mereka, betul? Tidak. Iya, Tuhannya mereka, Tuhannya hawa nafsu. Iya. Oke, baik. Sekarang, kutanya sekarang. Kalau orang Muslim, mereka wajib mengikuti Muhammad nggak? Makanya sunatnya itu. Mulai. Sebagai seorang Muslim yang sejati, mereka wajib patuh kepada Idris nggak? Tidak. Tidak. Mereka wajib patuh kepada Muhammad nggak? Kalau ajaran Nabi Muhammad yang bagian sunat itu memang kita ikuti. Tapi walaupun pertanyaan saya bukan itu, Namburu Purba. Pertanyaan saya, seorang Muslim yang sejati wajib patuh, taat, tunduk nggak sama Muhammad? Tidak. Tidak, hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Saya tunjukkan Qurannya. Surat Al-Maidah ayat ke-80. Saya tunjukkan ayatnya ya. Katanya tidak patuh karena mereka takut terbukti menuhankan Muhammad, teman-teman.
Karena kalau mereka jawab wajib, mereka ini sebenarnya mempertuhan Muhammad. Baik, saya balikkan. Ya. Oh, kok Al-Maidah? An-Nisa maksud saya. An-Nisa ayat 80 ya. Saya balikkan kamera saya. Katanya tidak wajib. Oke. Surat An-Nisa ayat 80. Barang siapa yang taat atau yang menaati Rasul itu, ini siapa ini? Rasul ini siapa ini? Nabi Muhammad SAW. Muhammad. Ya. Barang siapa yang menaati Muhammad itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah, betul? Ya. Nah, lalu bagaimana Namburu Purba mengatakan tidak wajib menaati Muhammad? Sedangkan menaati Muhammad itu sama saja menaati Allah. Oh sayang, kau salah Sungguh paham. nekat Kalau yang apa nyata. Jadi saya cuma mau kasih tahu begini Namburu Habis Purba, paham. bahwa Apa yang agama diajarkan oleh Islam Allah itu kepada- adalah orang-orang yang mentaati anaknya Aminah. Mentaati anaknya Aminah itu setara sama saja dengan menaati Allah. Ini ayatnya nih loh. Barang siapa yang menaati Rasul itu, Iya. sesungguhnya ia telah menaati Allah. Makanya Iya, tapi seorang ajaran muslim Allah itu telah menjual dirinya kepada anaknya Aminah, telah membuat dirinya itu menjadi patuh takluk tunduk kepada anaknya Aminah. Makanya saya bilang kalian itu kamu mempertuhan itu nggak paham. anaknya Aminah. Oh, Edisku sayang, kamu susah paham apa yang Bunda maksudkan. Sulit yang ini Namburu ditaati Purba itu. ini. Oh, sulit pula. Pahami cakap Bunda ya. Maksudnya ini ajaran Allah pada Nabi Muhammad. Apa itu ajaran Allah pada Nabi Muhammad? Seperti contohnya sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Itu Di yang kita ikuti, mana ada wajib. sholat 5 waktu? Di Quran mana ada sholat Kan 5 ada waktu? Rasulullah Bukan dalam kitab suci Al-Quran sayang. Allah mengajarkan Rasulullah, maka kita ikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang wajib yang diperintahkan oleh Allah. Tapi Cium kalau batu? seperti perkawinan poligami, Cium batu ajaran siapa? Itu bukan ajaran Rasulullah itu kehendak hawa nafsu itu yang kita tadi yang kita tadi. Berarti umat muslim yang Oke. nyium batu ke Arab ngikutin siapa? Nah, dengar dulu cakap Bunda ya. Ini Bunda udah tutup, lampu udah padam. Jadi ini cakap Bunda yang terakhir. Ajaran Rasulullah yang kita ikuti, yang bukannya wajib, yang sunat, seperti perkawinan poligami apa itu tidak diwajibkan karena itu Saya adalah tidak sunat. tanya itu. Tapi kalau ada Namburu Purba, Namburu Purba, saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, umat muslim kan pergi ke Arab menciumi batu, betul? Yang mencium batu itu orang yang berkehendak. Oke, Kehendak ngikutin nafsunya. ajaran siapa itu? Bukan itu kehendak hawa nafsu dia lah, bukan ajaran siapa-siapa. Berarti bukan ajaran Muhammad. Cium kamu. Macam Bunda lah. Bunda datang Sebentar. Menciumi batu ke Arab itu ajaran siapa? Sama kamu. Tidak ada ajaran siapa-siapa, Edis. Itu hawa nafsu dia. Coba nih, saya balikin dulu kamera saya ya. Nih, Namburu Purba, Aduh, coba Edis. coba lihat ini. Waktuku sudah habis, Sebentar. Edis. Edis, Ya, waktuku sebentar sudah dulu, habis. sebentar. Namburu Purba. Ayo, nanti kena marah aku bikin puasku. Coba lihat ini. Aduh, waktuku Sudah lihat ini belum? Sudah lihat orang-orang yang berdesak-desakan menciumi sebongkah batu ini? Iya, udah tahu. Oke, sudah. menurut Itulah dia. Namburu Purba, apakah mereka ini musyrik? Dia bukan musyrik, dia cuma itu katanya bukan orang yang musyrik. mesmane. Berarti mereka mengikuti ajaran siapa?
ikut kehendak hawa nafsu dia lah, macam budak. Hawa nafsu? Bukankah ini mengikuti Muhammad? Iya dah. Tidak, itu keinginan mereka karena mereka dah jumpa Ka'bah itu kan nggak pernah. Nih lempar-lempar batu ini. Ini ajaran siapa ini? Batu dilempar-lemparin ini. Coba ajaran siapa ini? Oke. Kalau lemparan batu itu kan ada sejarah. Sejarahnya macam tadi waktu katanya Nabi Ibrahim. mengikuti ajaran Allah yang diajarkan kepada Muhammad. Sekarang mengikuti ajaran Muhammad. Habis itu mengikuti ajaran ulama. Yang mana yang benar ini? Bukan ajaran ulama sayang, sejarah Ibrahim. Waktu dia mengkorbankan si Ismail. Kan iblis kan datang menggoda. Maka Ibrahim itu melempar batu itu kepada iblis. Itu maksudnya. Oke, berarti ini melempari iblis. Iya. Iblis dilempar. Iya, biar dia iblis jangan datang mengganggu. Kenapa kalau dilempar kok makin besar? Apanya makin besar? Rumahnya, rumah iblis. Iblis dilempar makin besar bukannya Manu. Itu bunda nggak tahu sebab bunda nggak pergi ke Mekah. Loh, sebentar nih. Dulu waktu zaman Ibrahim, perhatikan. Iya, oke. Sebentar ya, nih. Habis aku kena marah bosku lah, aku ini mati lah. Nih, dulu di zaman Ibrahim nggak ada rumah setan sebesar ini. Sekarang rumah setan malah makin gede. Iya Ya kan? Nggak ada dulu. Sebab kenapa? Dulu kan manusianya sedikit. Sekarang kan manusianya berarti banyak, membangun rumah setan. Ya iblisnya pun udah banyak sih, iblisnya berada banyak. Membangun rumah setan. Berarti pemerintah Arab Saudi membangun rumah setan, betul? Ya iyalah. Membangun rumah Iyalah. setan. Aku udah masuk, Edi. Benar kata Buya Sakur, teman-teman. Almarhum Buya Sakur pernah berkata, kita harus jujur mengakui bahwa ritual haji itu memang seperti hiburan anak-anak. Main lempar-lemparan batu, main camping-campingan, main puter-puteran batu, main cium-ciuman batu, betul? Bunda udah terlambat lah, Edi. Ya udah kalau begitu kerja dulu. Menurut Al-Quran nggak boleh kerja malam. Iya betul, memang nggak boleh. Terus Nggak kenapa boleh. kerja malam? Mengganggu kesehatan, tapi apa boleh buat? Karena mengikuti hawa nafsu, betul. Iya, lebih mengikuti hawa nafsu ketimbang mengikuti Allah kan. Berarti Namburu Purba ini termasuk orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsu. Baiklah, kalau begitu turun dulu Namburu Purba. Oke. Ini ya. Sulit mereka ini. Aduh. Oke, kita kasih naik ada Lindian Sari. Oke, Lindian Sari. Ya, selamat malam Lindian Sari. Halo Bang. Umur berapa? Umur 9 Bang. Coba nyalakan kamera dulu. Oke, baik, saya turunkan ya. Teman-teman, anak di bawah umur tidak boleh naik ya. Tidak boleh naik. Oke, kita kasih naik dari Yusuf Rakyat Sukses. Yusuf Rakyat Sukses. Ya, Yusuf, silakan nyalakan kamera. Ketemu lagi kita, Dis. Ya, silakan nyalakan kamera. Ketemu lagi kita, Dis. Oh, ini yang kemarin. Kemarin aku diruja habis sama pengikut-pengikutmu itu. Yusuf, kamu ini Muslim atau apa? Muslim, Dis. Kemarin aku sempat naik, tapi kamu kan langsung mengakhiri. Ingat gak?
Iya, karena kamu nekat yang nyata. Para penontonmu itu loh, Dis. Botol semua, Dis. Yang botol itu kamu. Kau juga, Dis. Aku nggak botol, kau itu botol, Dis. Yang Kamu penting kita sehat ya, ini, Dis. kamu ini botolnya di mana? Disuruh baca Quran, kamu nggak bisa. Disuruh ngelihat Gimana, Quran, kamu nggak mau. Padahal kamu Islam. Makanya saya bilang besok panggil tukang loak, suruh dibawa buku Quranmu, dibawa sama dia. Masih mending laku setengah kilo. Gimana? Itu, Dis, itu penontonmu, pengikutmu itu pada benci aku, Dis. Apa mau kamu sampaikan, Yusuf? Dis, kamu masuk Islam lah sekarang, Dis. Aku bantu. Cuman itu aja. Ya itulah ya aku mendoakan semoga kamu sehat ya, Dis. Sama penonton pengikutmu itu kalau bisa pada belajar, Dis. Belajar, semoga biar Indonesia ini makin maju, Dis. Nggak cuma Makin maju gimana? Orang isinya kadrun banyak gimana? ya pengikutmu itu juga yang botol banyak, Dis. Makanya kita itu sama-sama belajar gitu loh, Dis. Coba sekarang saya tanya, orang Kristen, ada nggak mereka orang Kristen yang kalau misalnya melakukan ritual keagamaannya nutupin jalan, malang jalan? Ya karena kan mereka nggak mayoritas, Dis. Kalau mayoritas juga kita sholat bisa, toh. Ada orang, kamu mau tahu berapa orang Islam yang sholat di jalan? Dia cuma sendirian, mau lihat? Udah tahu aku, Dis. Terus kenapa kamu bilang Yang penting ada mayoritas izin, kan, minoritas? Yang penting kan ada izin dari pemerintah, Dis. Nih lihat ya, nih. Ya udah lihat, aku udah tahu, Dis. Oh udah tahu. No, nih sekarang saya tanya sama kamu nih. Ya tanya aja, Perhatikan Dis. ya. Nih. Eh, Ada BTW orang warung, Dis. Aku segera dibeli. mau lari. Mau lari. Ya, Kamu lari? ini untuk ngisi kegabutan gua di sini. Saya balik dulu kamera saya. Kamu bilang karena jumlahnya minoritas, nggak ada orang. Sekarang saya tanya kamu, ini ada berapa orang ini? Ini berapa orang? Wah, itu prank aja itu, Dis. Prank? Kalau enggak, kalau cuma satu orang, Dis. Ini bukan 1-2 orang, Abdul. Kalau cuma satu orang itu bisa dipastikan hoax itu, Dis. Kecuali kalau jamaah. Baik. Lihat nih. Nah, Ini sholat baik di mana? juga, Dis. Ini berapa orang? Ini berapa orang? Itu orang banyak, Dis. Orang banyak. Sholat di mana? Di jalan. Di jalan. Jadi sekarang kamu saya tanya, dengar bentar. Ungkapan kamu, biar bangsa kita maju. Sekarang menurut kamu, ini membuat bangsa ini maju atau mundur? Maju. Maju. Erat persaudaraan. Makanya saya bilang teman-teman, mustahil seseorang itu waras di detik yang sama dia Islam. Kamu juga nggak waras. Kan Dis. sudah saya Kamu bilang nggak ada teman-teman. waras-warasnya juga, Dis. Loh, sekarang saya tanya sama kamu. Tadi Tanya kalau aja. jumlahnya 1 kamu bilang prank. Kalau jumlahnya banyak nggak prank. Dan kalau begini negara kita maju betul? Kalau banyak kan yang itu penting ada izinnya, Dis. Kalau nggak ada izin kan ya itu baru salah, Penting Dis. ada Sama izinnya. pemerintah, Dis. Ya kamu jangan memframing gitu dong, Dis. Sungguh nekat yang nyata. Aku juga udah hafal, Dis. Kemarin Jadi aku teman-teman sekalian ya, nih bilangin sama kelakuan temen-temen orang aku, Dis. Islam. Nih coba lihat, nih ini berapa orang? Tiga orang. Ada izinnya nggak? Nggak tahu, Dis. Nggak Ya, aku tahu. belum Oke, berarti ini jadi bagus. polisi Sholat di gitu, jalan Dis. gini bagus ya. Sholat di jalan berarti bagus ya. Ya kalau itu aku nggak tahu itu konteksnya Kalau itu gimana. aku nggak tahu. Kan buat-
Berat, saudara. Nih, kalau kamu lihat kelakuan orang Islam yang sholat di jalan, kamu akan menemukan nggak hitung. Capek kamu ngitung nanti orang Islam sholat di jalan itu nih. Nah, Nih. emang itu gitu loh, Dis. Kamu dan pengikut kamu itu jangan Sholat di jalan. Kamu akan banyak menemukan orang Islam sholat di jalan nih. Lihat nih, ini sholat di jalan nih. Mau lihat, kamu mau hitung berapa banyak nih orang Islam sholat di jalan tuh? Lihat tuh, nih sholat di jalan. Iyalah, Dis. Oh, kok iyalah Dis. Ini orang-orang yang sholat di jalan nih, dikawal lagi sama tentara tuh, loh nih. Nih. Dol. Ini nanti banyak yang DM aku, Dis. Tuh, lihat tuh komentar-komentarnya, Dis. Kok lari ngomongin komentar nih kamu? Jadi gini, Yusuf. Iya. Saya cuma mau ngomong sama kamu begini. Dengar ya. Kalau kamu mau lihat dari sejarah, ya, tidak ada sumbangsi Islam bagi peradaban dunia ini, nggak ada. Yang ada sumbangsinya itu kerusakan. Banyak lah, Dis. Coba kamu sebutkan satu sumbangsi Islam bagi peradaban umat manusia. Sebutin satu. Kalau ada, saya terjun dari Monas. Sebutin satu. Sumbangsi Islam bagi peradaban umat manusia. Coba sebutkan. Dokter Ibnu Sina itu menemukan di bidang kesehatan. Siapa Ibnu Sina itu siapa? Aku bilang kamu Siapa Ibnu Sina? Coba cari, makanya kamu belajar pakai otak. Gak cuma melihat negatifnya aja, Dis. Aduh, yang ada sumbangsi kalian itu apa? Satu, membuat kencing onta menjadi penyebar penyakit MERS. Nah, itu satu. Kita hoax, Dis. Menurut kamu orang-orang minum kencing onta itu hoax? Gak tahu aku, Dis. Kok kamu bilang hoax? Juga semua tahu, Dis. Kok kamu bilang hoax tadi? Ya omongan yang keluar dari mulutmu mungkin menurutku hoax, Dis. Baik, kita tunjukkan ya. Ya, tarikan aja, Tunjukkan. Dis. Buat biar penerusmu itu pada Dis, pada seneng, Dis. Teman-teman, kita sabar ya. Banyak orang Islam itu yang nggak tahu. Itulah alasan mereka itu masih Islam, teman-teman ya. Kamu tahu, sekali lagi saya katakan, seseorang Islam karena dia nggak ngerti agama Islam. Kalau dia ngerti agama Islam, kaget dia besok udah dibuang agama Islamnya itu. Perhatikan. Dis, Sebentar, kamu tadi kan bilang minum kencing onta hoax, ya kan hoax. Dengar, ini kencing onta ini dijual ini. Orang Indonesia pergi ke Arab, itu mereka beli ini, minumin kencing onta ini diperjualbelikan. Nih, hoax banget itu, Dis. Hoax. Hoax itu, Dis. Menurut kamu ini ke hoax ini orang-orang yang minum kencing onta ini? Hoax itu di situ extra jos, Dis. Extra jos. Baik, kita harus bersabar ya teman-teman ya. Kita harus bersabar. Dis, kalau kamu sebentar. Baca Al-Quran itu, Dis. Yang al-ikhlas, Dis, kamu masuk Islam, Dis. Sebentar. Nanti kamu suruh minum kencing onta. Lihat nih. Kalau teman-teman ngelihat video-video minum kencing onta di TikTok tuh banyak. Lihat nih. Coba aku mau lihat yang orang Indonesia, Dis. Ada nggak? Mohon maaf, ada caranya. Supaya nanti saat masuk ke dalam mulut kita terasa nikmat dan juga segar. Susunya ini tidak diminum langsung dengan dirinya saja, akan tetapi efektifnya insya Allah digabungkan dengan setetes dari pipisnya. Contohnya seperti ini ontanya seperti ini, kemudian setetes dari pipis onta kita campurkan ke susu supaya dia tidak terlalu pahit. Kita lihat lagi yang lain nih. Kita lihat nih, lihat ya. Nih. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis bahwasanya kencing unta itu ya boleh diminum dan wanita Ansar menggunakan untuk rambut mereka, menyebutkan rambut mereka. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis bahwasanya kencing unta itu ya boleh diminum. Nah, wanita Ansar lihat nih, minum kencing onta nih. Bicalan ini air kencing unta yang akan diminum oleh Pak Sobirin.
Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping kita ini sudah ada pedagang susu onta. Ini besar banget susu onta dan Ya, yang diminum itu susunya aja, gak usah kencingnya itu diminum. ya. Kamera. Oh, air kencing onta dibandingkan susu. Coba susunya berapa nih, Pak? Sebentar. Bentar, ya. Lihat. Ini Ya nih bang, ini aku buka warung bang. sama nu. Silakan dibeli. 5 rialan, wah ini 5 rial. Jadi ini 20 rial, kencing ontanya 20 rial, susunya ini 5 rial. Kenapa kencingnya lebih mahal ya? Karena untuk menunggu kencing onta itu harus berbulan-bulan apa? Nah, ini teman-teman, ini mau minum, jadi saya beli, tapi yang minum bapaknya. Bismillah. Oh. Jangan kamu bilang ajaran minum kencing onta itu nggak ada di Islam. Itu ajaran nabimu yang aneh itu. Satu-satunya nabi yang nyuruh minum kencing hewan. Ini ada pernyataan penting, Dis. Jangan lihat Islam itu dari orang-orangnya, Dis. Tapi Saya lihat dari ajaran Muhammadnya gimana sih? Oh, kamu asal bicara, Dis. Oh, asal bicara. Jadi menurut kamu minum kencing onta itu siapa yang ngajarin? Ya nggak tahu. Aku aja Nggak tahu. Oh, tanya saya. Ya nggak tahu. Nggak tahu. Top. Itu yang ngajarin nabimu Muhammad. Makanya saya bilang dia itu nabi yang agak lain. Ya, Sekarang saya tanya sama kamu, Muhammad itu dia nyuruh minum kencing onta. Sebutkan satu nabi yang kayak Muhammad nyuruh orang minum kencing hewan. Datanya apa, Dis? Apa ada datanya? Kita nggak tahu dia datanya. Baik, kita sadarkan ya teman-teman ya, karena banyak teman-teman yang di antara 28.000 orang ini yang nonton, teman-teman, banyak muslim di situ yang sudah meragukan agama Islam. Mereka sudah melihat apakah benar ya agama kita ini kayak begini. Ternyata benar, teman-teman Nanti ya. kalau kamu pindah jadi Islam, Nih, saya tunjukkan. Gimana kamu? Perhatikan, saya tunjukkan ya. Nih. Ada sebuah hadis di mana di sini disebutkan tentang meminum kencing onta. Baik. Saya jelaskan ya, kita tunjukkan hadisnya. Baik. Saya balik kamera saya. Nih, lihat ya. Ini hadisnya dari Anas bin Malik, bahwa orang-orang dari Uqal mendatangi Nabi Muhammad setelah mereka menderita sakit akibat cuaca di Madinah. Lalu beliau memerintahkan mereka berobat dengan memakai 3 sampai 10 onta dengan cara meminum air kencing nih. Dengan cara meminum air kencing dan air susunya. Kencingnya onta diminum. Inilah sumbangsi Muhammad bagi peradaban manusia nih. Kencing onta. Akhirnya orang-orang Islam pencinta Muhammad, penuhan Muhammad, pergi ke Arab minumin kencingnya onta. Gimana? Mau ngomong apa kamu sekarang? Salah satu hadis. Apa? Aku mau ngomong, kamu. Ya udah, silakan. Silakan. Kamu ngomong, aku diem. Ya udah, silakan. Apa tanggapan kamu? Apa berani masih mau bantah kamu sekarang? Salah satu orang yang membaca hadis itu harus muslim, Dis, untuk bisa dipercaya, Dis. Lah kamu ini belum muslim, bisa aku percaya. Berarti walaupun itu ada hadis itu tertulis, sebentar. Berarti walaupun ada hadisnya tertulis, selama yang baca bukan muslim, berarti bohong hadisnya. Bohong orangnya, karena kamu bukan muslim dan kamu itu ya botol itu, Dis, gak belajar.
Oke, walaupun hadisnya tertulis demikian, karena saya yang baca, berarti jadi bohong ya. Syarat hadis itu perawinya harus adil, perawinya harus, kebetulan saya jurusan hadis di Universitas Islam Negeri Salatiga, Dis. Jurusan hadis. Baik, baik. Kalau kamu itu sekolah enggak? Baik, SD aja belum baik. lulus, Sebentar ya. Sebentar. Sabar ya. Kalau saya yang ngomong, mereka nggak percaya. Kalau saya ngomong kan mereka nggak percaya, betul? Betul? Betul nggak? Itu pasti di setelin video. Loh, Kan sekarang banyak tadi saya ngomong katanya kamu nggak percaya. Begiliran kalau orang lain yang ngomong kamu nggak percaya gimana? Emang kamu belum Katanya pernah kamu tahu bilang seharus seorang muslim yang ngomong. apa video AI itu Jan LBF mano promosi judi online itu? Saya yang ngomong dibilang tidak beriman, bukan muslim, nggak bisa dipercaya. Nih, kalau muslim yang ngomong, coba sebentar, kamu dengerin ini. Ini muslim yang ngomong, dengar. Benarkah air kencing unta boleh dijadikan obat? Benar. Benar, hadisnya sahih, riwayat Bukhari. Ya. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis bahwasanya kencing unta itu ya boleh diminum, dan wanita Ansar menggunakan untuk rambut mereka, menyuburkan rambut mereka. Sebagian ulama menukil mengatakan apa hikmahnya kenapa kencing unta itu bisa diminum gitu kan, dan dijadikan sebagai obat, dan kenapa dia tidak najis seperti hewan-hewan lain. Dinukil bahwasanya unta ini memang dengan hikmah Allah SWT, mereka hanya mau makan pohon-pohon yang ada di padang pasir, dan pohon padang pasirnya semuanya kering memang, berduri. Jadi tidak ada kandungan air kalau sedikit sekali, gitu kan. Dan unta ini hewan yang tidak mau minum sembarangan air. Jadi kalau ada air tergenang dia tidak langsung main minum saja. Dia menunggu dan mencium, pada saat tidak ada bau baru dia minum air tersebut, gitu kan. Kalaupun di Madinah diberikan makan, biasanya cuma diberikan makan unta. Ini diantara diberikan makan kurma, maaf. Dan ini ya dinukil sebagian ulama menukil hikmahnya. Tapi yang jelas terlepas daripada itu memang ada hadis Nabi SAW, hadis sahih berhubungan dengan masalah ini. Nah, sudah, masih kau ragukan lagi? Nah, apa, Dis? Jadi saya bilang teman-teman, ketika seorang Islam membuka mulutnya tentang agama Islam, disitulah dia akan mengucapkan dusta yang tanpa berhenti-hentinya. Kamu dikasih tahu dari tadi, kamu bilang enggak. Sekarang masih kamu ragukan. Kamu itu kalau ngomong itu nggak ada dasarnya, Dis. Udah, kau tidur di bawah sana. Tidur kau di bawah. Oke, Firmansyah. Tenangkan dulu, taruh dulu HP-nya, jangan gerak-gerak ke sana kian kemari. Halo. Oke. Kamu ini penyembah Muhammad atau penuhan Muhammad atau penuhan Yesus? Muhammad sallallahu alaihi. Muhammad. Jadi kamu sudah mengakui bahwa umat muslim itu adalah penuhan Muhammad? Bukan menuhankan, memuliakan. Harus bisa dibedakan. Oke. Sekarang saya tanya dulu. Umat muslim berseru-seru kepada Muhammad, betul? Maksudnya contohnya gimana? Contoh, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Begitu nggak kalian? Ya, sebagian. Sebagian. Oke, apakah Anda termasuk yang berseru-seru kepada Muhammad? Ya, memuliakan, bersolawat. Oke, termasuk berseru-seru kepada Muhammad. Muhammad ada di mana? Hah? Muhammad ada di mana? Muhammad. Udin. Udah meninggal. Udin. Oke, udah meninggal. Berarti kamu berseru-seru kepada orang yang sudah meninggal, betul? Iya, kata kita udah meninggal, tapi orang-orang yang dimuliakan Allah ini
berada di sisi Allah Subhanahu wa taala di tempat. Iya, sekarang berarti kamu berseru-seru kepada orang yang sudah meninggal, betul? Iya, zohirnya. Coba taruh dulu HP kamu itu, coba. Bisa nggak kamu taruh HP biar kamu nggak begini goyang ke sini begini. Coba tenangkan dulu, tenang. Bisa tenang? Bisa, bentar nih, ini ngambil apa? Coba taruh biar bagus kita diskusi. Coba. Iya, sip. Tarik napas. Hembuskan. Wah, gitu. Oke, baik. Oke, ngomong-ngomong ikat kepala dari mana itu? Hah? Dari hutan. Mana? Dari hutan. Dari hutan. Maksudnya dari daerah mana itu? Suku apa? Hah? Itu dari mana? ikat kepala itu suku dari suku apa? Ada deh. Baik. Oke, baik. Gini. Apakah kamu berseru-seru kepada Muhammad? Iya, berselawat bukan berseru. Ya, pakai bahasa Indonesia, jangan pakai bahasa Arab dulu biar kita, karena banyak penonton juga yang ngerti bahasa Arab, nggak ngerti bahasa Arab. Apakah kamu berseru kepada Muhammad? Iya, memuliakan. Oke, apakah Muhammad sudah meninggal? Sudah, secara zahir. Berarti kamu berseru kepada mayat, betul? Bukan. Kepada namanya. Saya ulangi lagi pelan-pelan. Apakah Muhammad sudah menjadi mayat? Jadi jenazah, bukan mayat. Iya, apakah Muhammad sudah menjadi jenazah? Sudah, zahirnya. Sudah menjadi jenazah. Apakah kamu berseru-seru kepada Muhammad? Iya, berselawat. Berarti kamu berseru-seru kepada jenazah, betul? Enggak, bukan. Nah, kan? Siapin bodrek, teman-teman. Tambah 1 bodrek. Kalau saya ulangi sekali lagi ya. Pelan-pelan. Karena kita ini berbicara kepada penuhan mayat, jadi agak lain memang, teman. Sabar, pelan-pelan. Saya ulangi sekali lagi, Bang. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Teman-teman tolong rekam, nanti bagikan jadi VT kalian masing-masing biar keren. Update status di WhatsApp di mana-mana. Ya, dengar. Apakah Anda seorang muslim? Yo. Apakah Anda berseru kepada Muhammad? Tidak, berselawat bukan berseru. Berselawat. Tadi berseru, sekarang berselawat. Oke, apakah Anda memanggil-manggil Muhammad? Iya, berselawat. Menyebut, bukan memanggil, menyebut. Muhammad ini pakai bahasa mereka ini. Teman-teman, kebiasaan orang Islam itu, mereka kalau ngeles, itu mereka akan ke bahasa Arabnya, biar nggak ada artinya. Coba saya ulangi sekali lagi ya. Teman-teman sabar. Nanti ada potong yang paling bagus itu. Gini. Tolong gunakan bahasa Indonesia. Siap? Ya. Oke. Apakah Anda seorang Islam? Ya. Apakah di dalam kehidupanmu itu Anda memanggil, berseru kepada Muhammad? Ya, menyebut. Ya, oke. Apakah Muhammad sudah meninggal? Sudah, zahirnya. Sudah meninggal. Berarti kesimpulannya, Islam adalah orang-orang yang berseru memanggil orang yang sudah meninggal, betul? Betul. Jadi agama apakah yang berseru-seru memanggil-manggil orang yang ada dalam kubur? Ya, itu kan menurutmu. Dijawab dulu. Agama apakah yang memanggil-manggil dan berseru-seru kepada orang dalam kubur? Agama Kristen. Sungguh nekat yang nyata. Iya, Kak. Saya tanya balik, Yesus gimana Yesus? Berat saudara-saudara. Yesus gimana tuh? Udah meninggal belum Yesus? Mau saya bacakan ayatnya? Yesus ada di mana? Baik, saya tampilkan. Kita jangan berdebat ya. Kita sesuai dengan agama masing-masing saja. Saya akan tanya agamamu dan saya nggak memperdebatkan agamamu. Muhammad ada di mana? Ada di kuburan, itu sesuai agamamu. Yesus ada di mana? Naik ke surga. Saya tunjukkan dalilnya. Kita ke
Nih, saya balikan kamera saya ya. Nih. Nih, ini Bible kami. Ya, nggak usah memperdebatkan isinya. Saya juga nggak memperdebatkan isi Bible, isi Quranmu ketika bertanya tentang Muhammad ya. Dikatakan di sini ya. Perhatikan. Sesudah ia di sini maksudnya Yesus, mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Sekarang, menurut Bible kami, Yesus naik ke surga. Jadi ketika kami berseru-seru kepada Yesus, "Ya Yesus, ya Yesus," kami tidak berseru-seru kepada mayat dalam kubur. Kami tidak memanggil-manggil orang yang tinggal di dalam kuburan. Tetapi Anda, di dalam literatur agama Anda, Muhammad ada di kuburan, betul? Salah. Yang meninggal itu kan jasadnya. Ini penyembah Muhammad. Saya tunjukkan hadisnya. Thank you, makasih bang, makasih. Nih, saya tunjukkan hadisnya ya. Nih, aduh, sulit nih ya. Kita tunjukkan bagaimana. Bagaimana? Meninggalkan jasadnya Rasulullah Muhammad. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang soleh itu ada di sisi Allah. Sebentar. Jasadnya memang di kuburan. Saya tunjukkan ya. Nih. Saya balikkan. Ini orang-orang yang mengingkari kematian Muhammad nih teman-teman. Karena mereka ini memang Tuhannya adalah Muhammad. Jadi mereka nggak setuju kalau Muhammad udah mati. Perhatikan. Lihat ya. Saya bacakan kepada kamu. Nih. Terdapat sebuah kisah mengharukan yang terjadi tak lama setelah Rasulullah mengembuskan napas terakhirnya. Nih, saya bacakan ya. Nih hadisnya nih. Dalam Kisirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham diceritakan, tak lama menjelang wafatnya ketika Muhammad sakit dan suhu tubuh tinggi dan seterusnya. Nih ya. Ketika Muhammad sakit dan tubuhnya meninggi, beliau keluar dari kediaman Aisyah untuk menemui kaum muslimin, lalu berangkatlah beliau ke masjid dan seterusnya. Nih saya bacakan intinya ya. Di sini reaksi Umar dan Abu Bakar saat wafatnya Muhammad nih. Dikatakan bahwa ketika Muhammad wafat, Umar bin Khattab berdiri dan berkata, "Ada orang-orang munafik yang menganggap Rasulullah sudah wafat. Sebenarnya Rasulullah tidak wafat." Nah ini kayak kamu ini. Nih dia nggak terima Tuhannya mati, nggak terima dia, nggak terima. Beliau hanya pergi menemui Tuhannya seperti kepergian Musa bin Imran. Musa meninggalkan kaumnya selama 40 malam lalu kembali kepada mereka setelah dikatakan bahwa ia wafat. Demi Allah, Rasulullah pasti akan kembali seperti Musa juga. Lalu aku memotong tangan dan kaki orang-orang munafik yang menganggap beliau sudah wafat. Setelah menerima berita duka tentang wafatnya Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq bergegas kembali. Ia berhenti di pintu masjid, sementara Umar masih berbicara kepada orang banyak. Abu Bakar tidak menoleh kanan kiri, melainkan terus masuk ke tempat Rasulullah di rumah Aisyah. Jenazah beliau sudah diselubungi selimut Yaman di sudut rumah. Abu Bakar mendekati jenazah beliau dan menyingkapkan selubung di wajahnya. Ia mendekat, menciumnya. Sesudah itu ia berkata, "Demi ayah bundaku." Demi ayah bundaku ya. Dia nggak berkata demi Allah. Ya, makanya mereka ini nggak, sahabat-sahabat Muhammad itu kalau demi ayah bundaku ya. Kematian yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala atas dirimu telah engkau rasakan. Setelah itu tidak ada lagi kematian yang menimpa dirimu selama-lamanya.
Setelah mengembalikan selimut ke wajah Rasulullah, Abu Bakar keluar. Saat itu Umar masih berbicara. Abu Bakar berkata, "Tenanglah Umar, diamlah." Namun Umar menolak, "Diam." Ia terus saja meracau. Melihat Umar tak bisa dihentikan, Abu Bakar menghadap ke arah orang-orang. Saat orang-orang mendengar Abu Bakar, mereka pun berpaling kepadanya dan meninggalkan Umar. Abu Bakar memuji Allah lalu berkata, "Saudara-saudara, perhatikan nih. Siapa yang menyembah Muhammad? Siapa yang menyembah Muhammad? Sesungguhnya Muhammad telah wafat." Ini loh, Muhammad sudah wafat. Pertanyaan saya sama kamu, saya tanya satu kali lagi, Muhammad sudah mati belum? Wafat bukan mati. Wafat. Oke, sudah wafat. Dia sudah wafat belum? Sudah. Dan kamu berseru-seru kepada dia, betul? Iya. Nah, berarti umat Islam adalah umat yang berseru-seru kepada orang dalam kubur, betul? Katamu saja itu. Nah, sekarang saya tanya, Muhammad di kuburan nggak? Jadi saya jelaskan, boleh saya jelaskan? Sebentar, sekarang saya tanya, Muhammad di kuburan nggak? Ya. Di kuburan. Kamu berseru-seru kepada dia nggak? Bukan berseru, berselawat. Oh, bukan berseru. Oke, kamu manggil dia nggak? Berselawat, menyebut. Iya, memanggil dia nggak kamu? Enggak. Ya Rasulullah, kamu panggil gitu nggak? Oh, menyebut ya. Ya, ketika kamu memanggil-manggil dia ada di kuburan, betul? Iya, zohir. Berarti umat Muslim adalah umat yang memanggil-manggil, berseru-seru kepada orang dalam kubur, betul? Ya, katamu. Iya. Katamu orang Kristen. Sulit, teman-teman. Boleh saya? Enggak. Jadi kok kata saya? Iya, katamu. Makanya saya jelaskan. Boleh saya jelaskan nggak? Silakan. Kalau secara rasionalnya seperti itu jasadnya. Tetapi Rasulullah SAW tuh Masya Allah tetap ada. Orang-orang soleh itu kan tetap ada ruhnya. Jasadnya memang udah wafat. Kenapa? Oke, jadi kalian tidak berseru-seru, tidak memanggil-manggil. Berselawat, iya. Iya, berarti kalian adalah umat yang berseru-seru dan memanggil-manggil mayat dalam kubur, betul? Kan, enggak, bukan mayat, tapi. Jadi Muhammad bukan mayat? Hah? Jadi Muhammad bukan mayat? Muhammad manusia, tapi udah meninggal. Iya, dia sudah menjadi mayat, betul? Iya, jenazah. Nah, kalian berseru-seru kepada mayat itu, betul? Enggak, tapi ruhnya tetap ada seperti itu. Baik, kita buktikan saja ya kenyataannya ya. Mereka ini teman-teman akan selalu ngeles terus, ngeles dan ngeles dan ngeles dan ngeles. Enggak, kita kan di sini kan itu bang. Kenapa nggak ngeles-ngeles lagi ya? Bilang ya. Nih, ya. Ini adalah seorang muslimah nih. Nah. Nih, ini mereka berseru-seru, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Nih, Muhammadku, dengarlah seruanku ya Muhammad. Tolong dengar seruanku Muhammad. Makanya saya bilang kalian ini adalah umat yang berseru-seru kepada mayat. Sudah kamu akui umat Islam berseru-seru kepada mayatnya Muhammad, sudah? Itu sebagiannya bang. Loh, ini oknum ini yang jumlahnya ribuan ini.
Iya, oknum. Enggak semuanya. Memanglah mereka ini teman-teman ya, oknum. Sering mereka ngeledekin. Karesteng itu ya ibadah joget-joget katanya. Karesteng ibadahnya joget-joget, sementara Muslim joget-joget. Nih, lihat nih. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Tuh udah nangis-nangis tuh, lihat itu. Jadi kamu tidak mengakui bahwa umat Muslim itu berseru-seru kepada mayat dalam kuburan? Pura-pura. Udah tidur kau di bawah sana. Dari tadi kamu aung. Andi Musafir. Ya, siap. Oke, ya, silakan Andi Musafir. Penuhan Yesus atau penuhan anaknya Aminah? Saya menuhankan Allah, Bang. Allah. Nggak ngaku juga mereka. Ya. Silakan. Apa yang mau Anda sampaikan? Abang ini kan selalu mengatakan Islam itu menuhankan Muhammad, padahal tidak. Bukan saya yang ngomong kalian menuhankan Muhammad. Mana kalian ini? Bang, menuhankan itu apa sih? Sebentar. Iya, dengar, tenang. Ya kan? Kalau datang tenangin diri dulu ya, gini. Ya, apa menuhankan itu? Santai. Ya, menuhankan itu menyembah hanya yang esa Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada kata-kata di dalam sholat Nabi Muhammad. Yang saya tanya menuhankan, bukan menuhankan Allah. Perbuatan menuhankan itu apa? Tuhan itu kan nggak nyambung lagi kan? Makanya berat teman-teman. Mereka ini nggak nyambung. Gini aja. Nyambungnya di mana? Yang saya tanya sama kamu apa? Apa itu Tuhan? Itu kan? Enggak, bukan itu. Intinya? Bukan itu, saya nggak nanya itu. Terus mau nanya apa, Bang? Yang saya tanyakan, apa yang dimaksud dengan mempertuhan? Ya, mempertuhankan itu menyembah. Menyembah, oke. Ada nggak orang yang mempertuhankan hawa nafsu? Menyembah yang menciptakan. Ada nggak orang yang mempertuhan hawa nafsu? Mempertuhan hawa nafsu ketika ditanya ada atau enggak. Udah saya bilang teman-teman, mustahil seseorang itu waras di detik yang sama dia percaya apa kata Muhammad. Dengar. Tenang. Aduh, ini di sini tenangkan diri dulu. Pertanyaan saya begini. Adakah orang-orang yang mempertuhan hawa nafsu? Ada. Tadi saya tanya sama kamu, apa itu mempertuhan? Kamu bilang menyembah, betul? Iya, menyembah. Berarti orang yang mempertuhan hawa nafsu menyembah hawa nafsu. Iya, ketika hawa nafsunya itu lebih condong ketimbang diikuti. Tuhan. Iya. Oke, berarti orang yang mempertuhan hawa nafsu adalah orang yang menyerahkan dirinya, kepatuhannya, ketundukannya, ketaklukannya kepada hawa nafsu gitu. Iya, makanya itu di dalam Islam. Oke, berarti dengan demikian mempertuhan adalah perbuatan menyerahkan dirinya, membuat dirinya takluk, patuh, tunduk terhadap sesuatu itu. Iya, terhadap nafsunya itu sendiri ketimbang Tuhan. Oke, baik. Kita tahan dulu di situ. Teman-teman jangan bosan-bosan ya, karena orang Islam ini banyak yang nggak sadar mereka mempertuhan Muhammad. Gini. Di sini pelawak yang ketika tenang, pelan. Ketika kamu boleh saya bicara nggak? Silahkan bicara. Oke. Ketika kamu menyerahkan diri kamu untuk patuh, takluk, tunduk mengikuti setan, berarti menurut bahasa Al-Quran, kamu di situ sudah mempertuhan setan, betul? Iya, jelas. Oke. Syirik namanya. Iya, oke. Iya. Ketika kamu patuh, takluk, tunduk menyerahkan diri kamu kepada Muhammad, berarti kamu mempertuhan Muhammad nggak? Beda lagi itu ceritanya. Kan mulai standar ganda kan?
Sabar dulu. Sudah saya bilang mereka standar ganda. Dengar, tenang. Ini dengar. Ini korma. Kalau korma saya masukin ke dalam, saya telan, namanya apa? Makan, betul? Ya, betul, makan. Oke. Kalau gelas saya gigit, saya masukin ke dalam, namanya makan nggak? Iya, makan juga, tapi nggak bisa. Oke. Berarti apapun objeknya, apapun bendanya, mau diganti apapun, selama itu perbuatan memasukkannya ke mulut, mengunyahnya, kemudian memasukkannya ke perut, disebut perbuatan itu adalah memakan. Setuju? Ya. Baik. Tadi sudah saya bilang sama kamu, perbuatan menyerahkan diri kamu untuk tahluk, tunduk, patuh, menyerahkan dirimu terhadap sesuatu, perbuatan itulah yang dimaksud mempertuhan. Setuju? Ya, setuju. Oke, apapun objeknya, mau diganti apapun, tetap perbuatan itu mempertuhan. Setuju? Setuju. Oke. Ketika kamu menyerahkan diri kamu untuk tahluk, patuh, tunduk kepada setan, berarti kamu mempertuhan setan. Betul? Ya. Ketika kamu menyerahkan diri kamu untuk tahluk, patuh, tunduk kepada hawa nafsumu, berarti kamu mempertuhan hawa nafsumu. Betul? Betul. Lalu ketika kamu menyerahkan diri kamu untuk tahluk, patuh, tunduk kepada anaknya Aminah, berarti kamu mempertuhan anaknya Aminah. Betul? Stop. Beda. Kalau yang ini beda. Lain. Karena disinilah otak saya tidak berfungsi lagi. Betul? Inilah namanya framing tingkat framing. Saya tanya sama kamu, apakah kamu menyerahkan kepatuhan dan ketundukan kamu kepada Muhammad? Gini. Tenang. Kamu menyerahkan ketundukan dan kepatuhanmu kepada Muhammad nggak? Iya, dengan ajarannya. Nah, berarti kamu mempertuhan Muhammad. Gini, ya. Supaya Anda nggak kemana-mana, kan sudah ada dalilnya. Wa atiullah wa atiur rasul. Taatlah engkau kepada Allah, taat kepada Rasul. Taat kepada Rasul itu iman kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, baik. Nabi Muhammad. Baik, saya kasih contoh lagi. Kita ngobatin pasien nih. Dengar. Kalau ada apel, tenang. Shh, tenang. Kalau ada apel kamu kunyah, kamu telan masuk ke dalam perut. Kita sudah sepakat itu namanya makan, betul? Ambil contoh, nggak usah. Tenang. Kalau ada apel, kamu makan, kamu kunyah, kamu masukkan ke dalam perut kamu, namanya makan, betul? Iya, namanya makan. Oke, kalau disuruh Allah namanya makan atau enggak itu namanya? Makan. Walaupun disuruh Allah, walaupun disuruh Udin, walaupun disuruh Joko, perbuatan itu didefinisikan dengan definisi yang sama, namanya memakan, betul? Gini, Dis, nggak usah terlalu panjang lebar, Dis. Udah, kamu berobat dulu sana, berobat dulu kamu sana. Ya. Oh, gelap-gelapan, Bang. Gelap, Bang. Ya gak apa-apa lah, yang nampak gitu lah ya kan. Gak apa-apa. Kalau gelap-gelapan, nanti Anda jadi nabi kayak Muhammad. Kalau ngomong jangan asal-asalan, Bang. Kok asal-asalan? Ini pembahasannya apa? Kapan Muhammad jadi nabi? Kapan ya? Ketika umur 25 tahun. 25 Ayo. Oke, wahyu yang pertama kali diterima kata Muhammad di mana? Di Gua Hira, bener nggak? Ya benar. Oh, di Gua Hira gelap apa terang? Ya, tidak tahu. Soalnya ceritanya tidak tahu. Nggak menjelaskan terang dan gelapnya, Bang. Kamu tahu gua nggak? Tahu pengertian gua nggak? Apa gua itu? Gua itu batu yang besar yang ada lubangnya itu, Bang. Ya gelap. Oke, kalau kamu masuk ke dalamnya gelap atau apa di situ?
Ya gelap lah. Gelap. Makanya saya bilang jangan main gelap-gelapan, nanti dapat wahyu kayak Muhammad. Enggak gitu, Bang. Loh, kok di mana? Sebentar, fitnahnya di mana? Coba. Ini, Bang. Sebentar, tenang dulu. Coba kita bahas, tuntaskan dulu. Dengar, tuntaskan dulu. Di mana fitnahnya saya, coba? Fitnahnya? Ya, saya gak bilang fitnah, Bang, gitu, Bang. Ya, gak fitnah. Berarti, sebentar, betul atau tidak Muhammad mendapat wahyu ketika dia main gelap-gelapan? Bener gak? Yang bukan main gelap-gelapan. Oke, dia menerima wahyu di tempat yang gelap, betul nggak? Inna a'malu binniyah. Karena sebentar, dia menerima wahyu di tempat yang gelap, betul nggak? Menerima wahyu itu tidak diukur dengan terang gelapnya, Bang, gitu, Bang. Nggak, dia pertama kali menerima wahyu di tempat yang gelap, betul atau salah? Gimana ya? Berat, saudara. Kalau itunya saya nggak tahu, Bang. Soalnya saya itu nggak mendalami tentang Islam, gitu, Bang. Kan sudah saya bilang, kalau kamu mendalami agama Islam, besok pagi kamu bangun, kamu akan telepon tukang loa. Halo, tukang loa, benar ini tukang loa? Iya, ada apa? Tolong besok ke rumah, angkat ini Al-Quran sama hadis saya dari rumah. Saya mau tanya, Bang. Tenang. Tadi kamu bilang kamu tidak mengerti agama Islam, kan? Ngerti, cuman tidak. Ngerti, tadi nggak ngerti, sekarang ngerti. Ngerti, Bang, cuman tidak luas, tidak terlalu mendalami. Makanya gitu, saya bilang, alasan seseorang masih Islam karena nggak ngerti agama Islam. Kalau dia mengerti agama Islam, besok pagi dia bangun bukan dalam keadaan Islam lagi. Tadi kan abang percaya sama saya sih? Ya, Bang, ya. Ya, Bang, ya kan? Gimana? Abang tanya sama saya, ya kan? Tanyanya gini loh. Kapan Nabi Muhammad diutus menjadi nabi, ya kan, ya? Sekarang saya tanya, Bang. Kapan dia menerima wahyu pertama kali? Diutus menjadi Tuhan. Ayo. Kapan Yesus diutus menjadi Tuhan? Tadi kan abang nanyanya sama kenapa saya. Kamu nggak berani bahas Muhammad? Saya nanyanya apa, Abang? Gitu gantian kalau ngomong, Bang. Kamu nggak berani bahas Muhammad? Hah? Kamu nggak berani bahas Muhammad? Berani, cuman kalau kenapa kamu takut bahas Muhammad? Kalau abang nggak takut. Ya sudah, kapan Muhammad pertama menerima wahyu? Bang, gantian, Bang. Jangan tanya terus menerus, Bang. Gantian loh. Jangan di. Gimana kamu mau bertanya orang? Kamu pernah baca Bible nggak? Ya nggak pernah. Bukan gitu. Terus ngapain kamu tanya sama saya soal Bible? Kamu aja baca nggak pernah? Saya tanya Bible sama kamu. Kamu Bang, mau mendebat saya soal Bible? Tenang. Bisa tenangin diri dulu? Bisa tenangin diri? Tenang, Bos. Oke. Kamu ingin mendebat saya soal Bible. Kapan Yesus mengaku jadi Tuhan? Kan gitu. Kan saya tidak. Dengar dulu, tenang, belum selesai. Karena saya bertanya yang tidak bisa tahu, tenang, Bang. Bisa tenang nggak? Bisa tenang nggak? Bisa, Bos. Oke. Kalau kamu mau mendebat saya soal Bible, setidak-tidaknya kamu pernah baca Bible. Baru kamu saya tanggapin. Kamu megang saja nggak pernah. Dengar dulu, belum selesai saya ngomong. Bang. Pernah megang Bible? Nggak pernah. Nyentuh Bible pernah nggak? Saya nggak tanya kamu yakin atau enggak. Kamu nyentuh Bible pernah nggak? Nggak pernah, Bang. Nggak pernah. Saya kasih kamu umpama. Saya kasih kamu sama umpama. Oke. Ada orang sekolahnya kedokteran. Oke. Terus ada di situ tukang jual apa, cendol. Dia nggak tahu tentang ilmu kedokteran. Tenang dulu, saya belum selesai. Tenang. Ada seorang ahli, ya, seorang dokter, dia ahli ilmu bedah. Habiskan waktunya 13 tahun baca buku ilmu tentang ilmu bedah. Ya kan? Ada tukang cendol di situ. Terus? Nggak pernah dia baca buku ilmu bedah, nggak tahu itu apa. Saya tanya sama kamu, mau nggak orang pakar ilmu bedah ini debat sama tukang cendol soal ilmu bedah? Ya tergantung dari tukang bedah. Iya, karena otaknya gini, kalau dia mau debat sama tukang cendol, berdebat soal ilmu bedah nih, otaknya dia begini. Kalau orangnya bodoh. Iya, saya juga nggak mau debat
debat Bible sama orang nyentuh Bible aja nggak pernah. Kamu baca Bible dulu baru kamu kesini. Kamu pegang Bible aja nggak pernah mau debat Bible sama saya. Gantian ya. Kalau saya mendebat Al-Quran, mendebat hadis, mendebat agama Islam, itu bidang saya. 13 tahun saya mendalaminya. Bentar bang. Mana kamu itu? Gantian kalau kamu tanya aja ya. pegang Quran aja. Bentar bang. Baca Arabnya doang. Bentar bang. Saya mau gabung sama abang, soalnya saya itu Islam bang. Kan abangnya Kristen, tadi ada versus Kristen sama Islam. Soalnya saya Islam, nyambung bang, kayak gitu bang. Oke. Kalau nggak pernah diskusi baca antara Islam dan Kristen. Kalau kamu pernah membaca Bible, kamu baca isinya, baru kamu bisa mendebat saya soal Bible itu. Kalau nggak pernah gimana? Kamu kalau nggak pernah nonton bola, kamu bisa nggak ngomentarin pertandingan itu? Jangan dicontohin ke bola bang, ya. Jangan pembahasan. Kamu bisa nggak mengomentari sebuah sesuatu yang kamu nggak pernah tahu isinya? Saya tidak tahu isinya. Kamu kan ingin mendebat saya soal Bible, sementara kamu tidak tahu isi Bible itu apa. Saya bukan mau debat, saya hanya mau bertanya di sini bang. Mau mendalami apa itu Kristen, apa itu agama Islam gitu bang. Kamu itu bukan mau mendalami, kamu mau mendebat. Kecuali kamu betul-betul mau belajar, saya ajari. Ya belajar sama abang. Oke. Kalau kamu mau belajar, saya kasih tahu kamu caranya. Gimana? Kamu pergi ke Gramedia. Ada Gramedia di sekitarmu? Nggak ada bang. Nggak ada Gramedia. Adanya ini bang loh. Nah, masjid, kamu bos. Apa? Masjid, ada masjid. Iya, pantesan botol nggak punya Gramedia di situ. Kalau kamu pergi ke toko Gramedia, di situ ada jual yang namanya Alkitab. Kamu beli itu, kamu baca, baru kamu belajar tentang kekristenan. Abangnya tahu tentang Bible kan? Tahu kan? Jelas dong. Kalau abangnya tahu tentang Bible, iya lah, disuruh beli, disuruh ini. Kamu denger nggak saya tadi, saran saya tadi? Ngapain beli Bible? Baca Al-Quran aja. Ya udah, kamu ngapain belajar Kristen kalau begitu? Turun sana. Kamu ngapain kamu belajar Kristen? Ayo, silakan teman-teman. Teman-teman sekalian, saya itu sudah 13 tahun. Jam terbang saya udah panjang. Banyak orang Kristen buang-buang energi jelasin Bible ke kambing. Kalau kamu baru pertama kali, ya kamu menggebu-gebu, kamu mau menjelasin Kristen sama kambing, ya kamu laksanakan dulu. Kamu pelaksanakan dulu. Nanti kalau kamu udah tahu, baru kamu ke saya ngomong. Iya ya bang ya. Ternyata benar kata abang itu. Jangan lemparkan barang kudusmu, jangan lemparkan mutiaramu kepada hewan. Saya bisa mendeteksi kalau seseorang mau belajar betul-betul, kita beri dia pengajaran. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada Muhammad Amri. Yo, Muhammad Amri. Ya, silakan Muhammad Amri. Ya, halo, selamat malam. Selamat malam. Silakan nyalakan kamera Muhammad Amri. Kameranya? Kamera. Nah, silakan nyalakan kamera Anda. Oke. Ya, minum. Ya. Penuhan Yesus atau penuhan Muhammad, Bang? Penuhan Yesus dan penuhan Muhammad. Di KTP tertulis apa? Maksudnya? Di KTP tertulis apa, Bang? Muhammad. Di KTP tertulis Muhammad.
Oh, maksud saya keyakinan Anda, keyakinan Anda. Oh, gitulah. Keyakinan saya ya Islam. Islam, berarti penuhan Muhammad. Oke, apa yang mau Anda sampaikan? Yang seperti tadilah ya kan. Agak dekat ke sini, Bang. Nah, gimana? Yang seperti tadi itu kan Nabi Muhammad itu kan hanya utusan Allah. Ya, Itu kenapa kan kalian pertuhan dia? Kalau dibilang Tuhan ya pasti ada Tuhan. Saya nggak bilang Muhammad tuh Tuhan pencipta langit dan bumi, nggak. Kenapa kalian mempertuhankan Muhammad, anaknya Aminah itu, yang bukan pencipta langit dan bumi itu, kenapa? Karena gini, kami bukan mempertuhankan Muhammad, itu kan kami Rasul kami. Bang, ada nggak orang yang mempertuhan setan? Tidak ada. Tidak ada. Ada nggak orang yang mempertuhan hawa nafsunya? Banyak. Banyak. Orang yang mempertuhan hawa nafsunya itu orang-orang yang seperti apa? Yang ya seperti apa ya dibilang ya, yang mempernafsukan. Bingung kan? Ya belajar dulu sana. Nanti kalau udah berilmu kesini lagi. Mana nggak sadar-sadar. Oke ya, kita lanjutkan lagi ya. Ada siapa ini ya? Kita kasih naik. Ada Agung, SH, SPD, MPD, sepeda motor. Agung, SH, sepeda motor, moped. Selamat malam, Abang Idis. Selamat malam, Bang. Silakan nyalakan kamera, Bang. Ini kok titel Abang panjang kali, Bang. Ada SH, SPD. SPD ini sepeda motor atau gimana? Sarjana Pendidikan Dasar. Oh, sarjana pendidikan dasar. Kalau MPD? Menteri Pendidikan Dasar. Menteri Pendidikan Dasar. Saya tanya dulu, ini Abang ini penuhan Yesus atau penuhan Muhammad? Penuhan Yesus sama penuhan Muhammad? Bukan dua-duanya. Di KTP tertulis agama apa, Bang? Islam. Islam. Gimana? Saya mau tanya dulu, Anda ini benar-benar berpendidikan sarjana? Oh ya, tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Kan udah saya bilang, teman-teman. Ya, dari cara-caranya ngomong itu udah kelihatan, teman-teman. Tiada dia ini berpengetahuan dan tiadalah dia ini berpendidikan. Gimana? Apa mau Anda bahas, Bang? Apa mau Anda bahas? Title Anda itu saja sudah gadungan loh. Biarlah Muhammad saja yang jadi nabi-nabian. Anda jangan jadi SH-SH-an. Itu tadi temanya apa tadi? Muhammad Turok. Aduh. Slim, ayo Slim, jangan main nabi-nabian. Slim, ayo Slim, jangan main Tuhan-Tuhanan. Nanti kalau main nabi-nabian, pikiran pusing tidak karuan. Kencing onta, akhirnya diminum juga. Aduh, susah. Kamu ini main SH-SH-an. Sebentar kemarin sudah main Tuhan-Tuhanan, main nabi-nabian, sekarang main SH-SH-an tuh gimana? Maksud Anda ini apa? Ya kan cuma nama doang. Iya, kenapa Anda main SH-SH-an? Tujuannya biar ngapa? Biar dinaikin. Kemarin nggak dinaikin kok.
Saya itu sudah lelah berbicara dengan orang yang dia itu pendidikannya kurang. Saya pengen mengundang intelek muslim yang naik ke sini. Ya, jadi kasihlah dulu kesempatan yang... kepada mereka. Bukan saya nggak mau naikkan, Bang. Saya naikkan muslim yang berpendidikan, yang punya latar belakang pengetahuan tentang agama Islam, gitu loh. Ya. Kasih kesempatan dulu kepada mereka ya. Bentar dulu, tema tadi lah. Foto profilmu Binaraga, aslinya Binarangka. Anda ini loh, selalu bohong semua isinya. Title SPD, sarjana pendidikan, nggak taunya sepeda motor. Foto profil Binaraga, aslinya Binarangka. Udah kalau dibawa dulu lah sana lah. Pusing saya ngomong sama kamu. Nanti dulu. Susah. Ayo teman-teman yang serius dulu, yuk. Bercanda terus kita nih jadinya kan. Mana mau serius juga ini. Paku Bumi. Ini ada lagi Paku Bumi. Waktu saya zaman kecil, saya taunya itu Paku Banten. Ini Paku Bumi nih. Ya, Paku Bumi, silakan nyalakan kamera. Dulu kan saya kalau masih SMP kan suka ledek-ledekan. Kan? Kamu berani nggak? Saya pencak silat sama saya. Saya Paku Banten kata dia. Saya bilang, kamu Paku Banten, saya Paku Payong. Ayo kita. Halo, opotis. Paku Banten lawan Paku Payung. Oke, Paku Payung. Oh, Paku Bumi. Sorry, Paku Bumi. Penuhan Yesus atau penuhan Muhammad, Bang? Salah. Jangan salah menyebut kata Tuhan loh. Saya tidak menuhankan Muhammad loh. Baik, oke, di KTP tertulis apa, Bang? Keyakinan Anda? Islam. Berarti penuhan Muhammad. Oh, tidak. Jangan salah kamu. Kok tidak? Saya tidak menuhankan Muhammad loh. Emang menuhankan itu apa? Tuh, menuhankan di alam junjungan. Enggak, mempertuhan itu apa sih? Tuhan adalah adalah mempertuhan. Apa mempertuhan itu? Salah, tidak, bukan Tuhan, tapi Nabi. Bukan Tuhan. Gitu. Oke, Bang, ada nggak orang yang mempertuhan manusia? Ada. Ada nggak orang yang mempertuhan hawa nafsu? Ada. Mempertuhan itu apa kalau gitu? Mempertuhan adalah junjungan. Yang dianut. Adalah junjungan. Muhammad junjunganmu nggak? Iya, junjunganku. Berarti mempertuhan Muhammad nggak? Saya tidak menuhankan. Kan? Pusing loh. Jangan salah dulu. Saya tidak. Oke, gini aja dah, gini. Ada ya orang yang mempertuhan manusia lainnya ya? Muhammad manusia nggak? Manusia. Oke, berarti ada kemungkinan nggak Muhammad itu dipertuhan? Tidak mungkin. Nggak mungkin. Muhammad manusia? Muhammad manusia? Kalau manusia mungkin dipertuhan? Ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin, tadi mungkin, sekarang mungkin. Sudah saya bilang teman-teman, siapin bodrek banyak. Oh enggak, jangan bodrek. Saya kopi, bukan bodrek. Kalau ngomong sama mereka siapin bodrek banyak. Oke Bang, dibawa dulu ya. Saya nyari muslim yang waras dulu. Kepriwek, kabarnya kepriwek. Yang ngejek. Ini Rika. Kepriwek, kabare. Kabare apik. Apik. Ya, silakan. Mau membahas apa? Karpe. Wis nyimak dari tadi atau gimana? Lumayan, wis berapa menit? Ya, 10 menitan lah. 10 menitan. Ya, tema apa? Mau melanjutkan tema yang mana? Boleh, terserah. Karpe. Karpe terus dari tadi. Ini kita tadi sedang membahas mengenai umat Islam yang mempertuhan Muhammad. Terus? Nah, mempertuhan itu apa? Mempertuhan
Ya mengikuti. Mengikuti, ya. Kamu mengikuti Muhammad apa tidak? Iya. Berarti mempertuhan Muhammad. Enggak. Nah kan mulai. Mempertuhan apa? Ya mengikuti. Kamu mengikuti Muhammad. Iya, berarti mempertuhan Muhammad. Ya tidak. Lah kepriwet to son. Boleh nanya enggak? Tadi suruh bahas apa? Sekarang nanya lagi gimana sih son Kisrun. Kepriwet to Srun. Gimana? Apa ya, kok maksa banget kalau Muhammad itu Tuhan gitu loh. Yang bilang bahwa Muhammad pencipta langit dan bumi, Tuhan pencipta langit dan bumi siapa? Muhammad Ya, itu enggak, manusia biasa, anaknya Aminah, bahkan sudah meninggal di kuburan. Yang saya tanya, kenapa kalian pertuhan dia? Oh, berarti bukan istilah Tuhan itu Bapa gitu. Ya. Coba, ada nggak di dalam Quran orang-orang yang mempertuhankan manusia? Ya ada. Oke, ada nggak di dalam Quran orang-orang yang mempertuhan hawa nafsu? Ada. Ketika orang mempertuhan hawa nafsu, apakah dia menganggap hawa nafsu pencipta? Ya bukanlah. Apakah dia begini-begini kepada hawa nafsu? Oh, hawa nafsuku gitu, begitu? Bukan. Terus gimana? Mereka menaklukkan diri kepada hawa nafsunya, betul? Iya, cuma mereka takluk, patuh, tunduk, mengikuti hawa nafsunya, betul? Iya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalian berbuat seperti itu nggak kepada Muhammad? Maksudnya takluk, mengikuti. Kalian mempertaklukkan diri, takluk, taat, tunduk, mengikuti Muhammad nggak? Iya. Iya, berarti kamu mempertuhan dia. Ya belum tentu. Enggak. Oke, kalau orang yang menaklukkan diri, patuh, tunduk kepada hawa nafsunya, berarti mempertuhan hawa nafsu nggak? Iya, mempertuhan, cuman kan bukan mempertuhan istilahnya dalam Kristen itu Bapa gitu. Iya kan? Ojo ngeles. Lah kepriwek son nyong iki wis entek energine iki son. Nyong wis entek wedang pira ki son ngomong karo kowe malah pusing wae nyong iki lho. Iki wedange wis 11. Iki wedange wis entek iki son kepriwek son. Ya aku mau nanya juga nih, Bang. Gimana? Kalau abang memaksa aku suruh mempertuhankan Muhammad, berarti saya tidak memaksa. Ya, memaksa saya namanya. itu hanya membacakan yang tertulis di dalam Quran seperti apa. Mempertuhan yang dimaksud Al-Quran itu adalah perbuatan seseorang di mana seseorang itu menundukkan, menaklukkan dirinya kepada sesuatu. Iya, tapi nah, Islam kalian itu menaklukkan, menundukkan dan menaklukkan diri kalian kepada anaknya Aminah. Beda sama kamu, anaknya Maryam juga beda, Maria. Kami masalahnya mengakui saya menuhankan Yesus. Artinya saya membuat diri saya hidup di dalam suatu keadaan tahluk, patuh, tunduk kepada Yesus. Sehingga saya mengikuti perintah-perintah Yesus. Saya menjalankan apa yang diperintahkan dia. Ketika saya tidak mematuhi Yesus, ketika saya melawan Yesus, saya tidak menjadikan dia yang mengendalikan diri saya, berarti saya tidak menjadikan dia Tuhan saya. Saya jadikan dia musuh saya ketika saya tidak patuh sama dia. Tapi kalau saya mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan saya, artinya Yesus itu berdaulat, bertahta, memerintah saya. Itu maksudnya mempertuhan itu. Begitu juga orang yang mempertuhan setan adalah orang-orang yang menjadikan setan itu bertahta di hatinya, berdaulat di dalam dirinya, mengendalikan dia. Itu maksud mempertuhan itu. Iya. Berarti mempertuhan tuh bukan di mulut, wah kamu Tuhan, udah. Bukan gitu. Mempertuhan itu membuat sesuatu itu menjadikan dirimu itu dikendalikan oleh dia. Paham nyong? Paham ora? Paham ora? Paham nyong. Paham.
Nah, berarti kamu mempertuhan Muhammad, betul? Tuhan Oten berapa emang? Nah, mulai. Oh, bukan mulai. Masih bertanya tentang Tuhan. Makanya saya bilang teman-teman, Muslim itu, hidup seorang Muslim itu dikendalikan oleh anaknya Aminah. Apa bukti bahwa kalau menjadi Muslim itu dikendalikan oleh anaknya Aminah? Satu, pagi-pagi dia ambil air, hirup air 3 kali, hembuskan. Kenapa orang Muslim kayak begitu? Kenapa kamu melangkahkan kakimu ngambil air wudhu itu hampir hirup-hirup? Kenapa? Jangan loncat, bahas masih Tuhan. Karena kamu sedang dikontrol sama Muhammad yang di kuburan itu. Habis itu kamu kalau punya duit pergi kemana? Pergi ke Arab. Di sana main lempar-lemparan batu. Nah, lempar-lemparan batu. Kenapa kamu berbuat seperti itu? Karena Muhammad yang ada di kuburan itu bertahta mengendalikan kamu. Hei, uangnya dewek. Sudah punya uang berapa nyongnya dewek? Berangkat kowe ke Arab, lempar-lemparan batu kena. Nah, cium-ciuman batu kena. Itu karena hidup kamu sudah dikendalikan oleh anaknya Aminah. Makanya saya bilang 2025 ganti Tuhan. Ganti Tuhanmu, jangan Muhammad lagi. Ganti Yesus. Iya, ganti Yesus Tuhanmu. Kalau Tuhanmu Yesus, kamu tidak akan lagi ambil air, sedot air. Gak akan lagi. Kamu gak akan lagi ngabisin duitmu pergi ke Arab. Kamu gak akan lagi cium-cium batu. Kamu gak akan lagi ngerusakin orang, ganggu orang lagi. Ini mata-matahin salib. Itu karena kamu sudah menjadikan Muhammad berdaulat di hatimu. Menjadikan dia sebagai raja di hatimu itu, memerintah kamu. Segala-galanya dia bagimu. Harus kamu cintai lebih dari apapun. Harus kamu utamakan. Betul nggak? Betul. Iya, makanya kamu itu mempertuhan Muhammad. Kamu harus mencintai dia lebih dari apapun. Mengutamakan dia lebih dari nyawamu sendiri, bahkan harus kamu utamakan dia. Itu bukti bahwa kamu mendewakan, mentuhankan anaknya Aminah. Jadi sabar ya. Jadi udah sadar Sonya. Sekarang wis sadar. Wis sadar. Ya sudah, kalau wis sadar, sekarang kamu boleh membagikan kesadaran kamu ini kepada keluarga, teman terdekat, dan lain sebagainya. Supaya mereka juga seperti kamu tersadarkan. Oke? Oke, terima kasih. Selamat malam.